Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan membahas terkait kisi-kisi ujian madrasah tahun 2022. Yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi mapel bahasa Arab. Kisi-kisi ujian madrasah tahun pelajaran 2021-2022 untuk mata pelajaran bahasa Arab. Pelajaran yang termasuk di dalam ujian madrasah ini untuk jenjang MTS itu mencakup pelajaran dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Adapun persentasenya kurang lebih untuk kelas 7 ada 20%, kelas 8 30%, dan kelas 9 50%. Dari total soal 50. Ya. Baik. Kita mulai dari kompetensi dasar yang pertama. Di sini yang pertama tentang at-ta'aruf, kemudian materi qawaid atau tata bahasanya tentang mubtada khobar. Mubtada yang berupa dhamir dan khobar. Kemudian materi esensialnya tentang at-ta'aruf, kata dan kata tanya, hal dan min. Indikator ujiannya tentang menganalisis penggunaan kata tanya, min aina, hal dalam teks tema at-ta'aruf. Baik, kita mulai dari contoh soal yang pertama tentang pertanyaan hal dan min aina. Kata tanya hal, ya dimulai dari kata tanya hal. Kata tanya hal ini akan ada jawaban atau pasti jawabannya akan dimulai dengan na'am atau la. Ya. Hal artinya apakah, dan jawabannya pasti akan diawali dengan na'am atau la. Kita lihat contoh yang pertama, nuktoh-nuktoh atau titik-titik, kemudian jawabannya dimulai dari la. Nah, karena di sini ada la, pasti pertanyaannya dimulai dengan kata hal. Ya. Maka jawaban yang benar adalah dal. Titik-titik, la, bukan, huwa tajirun, bukan, dia adalah seorang pedagang. Jawaban alif, aina Umar, di mana Umar, jelas tidak nyambung. Kemudian min aina Umar, dari mana Umar, jawabannya tidak nyambung, bukan, dia seorang pedagang. Kaifa halu Umar, bagaimana kabarnya Umar, jawaban yang benar, maka jawabannya adalah dal. Hal Umar khadim, apakah Umar seorang pembantu? Dijawab la, bukan, huwa tajir, dia adalah seorang pedagang. Sekali lagi, jika ada jawaban dimulai dari na'am atau la, maka pertanyaannya pasti pakai hal. Apabila ada pertanyaan hal, maka jawabannya dimulai dengan la atau na'am. Kemudian pertanyaan yang kedua, contoh soalnya, min aina amin. Ya, ini pertanyaan tentang min aina, dari mana. Min aina, dari mana. Jawaban dari min aina pasti ada min lagi. Ya. Dari mana, pasti jawabannya dari. Kalau ditanyakan dari mana
kamu, pasti jawabannya saya dari. Kalau yang ditanyakan adalah dari mana dia, maka jawabannya pasti dia dari. Min aina amin ya Hamidah, dari mana Amin, maka yang ditanya adalah dia, huwa Amin ya. Amin domirnya adalah huwa, wahai Hamidah. Kita lihat di sini ada pertanyaan yang diawali dengan la dan na'am. Jelas ini tidak cocok dengan pertanyaan min aina ya, karena la dan na'am adalah jawaban untuk pertanyaan hal ya. Min aina amin ya Hamidah, dari mana Amin wahai Hamidah? Ya, jawabannya adalah huwa min Jakarta, dia dari Jakarta. Jawaban yang benar adalah huwa min Jakarta. Ya, jelas ada minnya. Kemudian karena yang ditanya adalah huwa, maka jawabannya huwa. Ya. Adapun jawaban yang dal ini huwa thalibu fil madrasah, dia siswa di sekolah ini tidak cocok dengan pertanyaannya. Selanjutnya kita ke poin yang kedua, yaitu menerapkan kaidah tentang bentuk, makna, dan fungsi gramatikal mubtada yang berupa isim isyarah dan khobar yang berupa naat, kata sifat, atau dorof makan, keterangan tempat. Materi esensialnya tentang mubtada yang berupa isim isyarah, kemudian khobar, naat, dan dorof. Menerapkan struktur kalimat tentang mubtada berupa isim isyarah, khobar berupa naat atau dorof makan. Ya. Mubtada dan khobar sudah pernah kita bahas. Mubtada itu isim yang ingin dijelaskan, sementara khobar adalah kata ya, berupa apapun ya penjelasan dari mubtada tersebut. Ya, di sini spesifik mubtadanya berupa isim isyarah, kemudian khobarnya berupa kata sifat atau berupa dorof makan. Dorof makan itu adalah keterangan tempat. Kita lihat contohnya. Mubtada isim isyarah khobar dari naat. Ya, kita lihat contoh mubtada khobar yang mubtadanya berupa isim isyarah dan khobarnya berupa kata sifat. Ya. Kita ingat kembali dari materi tentang isim isyarah, ada hadza, di sini contohnya ada hadza, kemudian hadhihi, zalika, tilka. Hadza artinya ini untuk muzakkar, hadhihi ini untuk muannas, zalika itu untuk muzakkar, dan tilka itu untuk muannas. Ya, jadi mubtada khobar, mubtadanya berupa isim isyarah. Berarti diambil dari salah satu isim isyarah, hadza, hadhihi, zalika atau tilka. Kemudian khobarnya berupa kata sifat. Ya, kata sifat apapun kata sifat itu ya. Di sini ada nazifun artinya bersih, wasi'atun artinya luas, jadidun artinya baru, kabirotun artinya besar. Mubtadanya berupa isim isyarah, khobarnya berupa kata sifat. Kalau kata bendanya atau yang dijelaskannya adalah mudzakkar, maka kata sifatnya atau khobarnya, khobar yang berupa kata sifatnya pasti mudzakkar. Kalau yang dijelaskan atau bendanya berupa isim muannas, pasti khobarnya juga harus dari isim atau naat yang muannas. Di sini contohnya hadzal hammamu, kamar mandi ini. Hammam ini adalah benda muzakkar, maka keterangannya juga atau khobarnya juga harus dari yang muzakkar. Nazifun bersih, hammam nazifun.
Kemudian contoh yang kedua untuk muannas, hadhihi sahatu, halaman ini, as-sah artinya halaman. As-sahatu ini muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Jadi pakainya wasi'atun. Contoh yang ketiga pakainya zalika. Zalikal maqsaf. Maqsaf adalah muzakkar, maka khobarnya juga harus muzakkar. Jadi tilkal maktabah. Al-maktabah di sini adalah muannas, maka khobarnya juga harus dari kata yang muannas. Ya. Itu materi sekilas tentang mubtada dan khobar. Mubtada dari kata tunjuk atau isim isyarah, dan khobar berupa kata sifat. Ya. Kita lihat contohnya, tilkal madrasatu, ya. Tilkal madrasatu. Kita deteksi dulu ini muannas atau muzakkar. Nah, ini sudah kita ketahui ada isim isyarahnya, maka ini adalah mubtadanya, mubtada berupa isim isyarah, tilkal madrasatu. Nah, sekolah itu. Al madrasatu adalah benda muannas, maka khobarnya juga pasti harus dari kata sifat yang muannas. Dan jawaban dari alif sampai dal hanya ada satu jawaban yang muannas, yaitu jamilatun. Tilkal madrasatu, sekolah itu, jamilatun, bagus atau indah. Ya, karena al madrasatunya muannas, maka khobarnya juga harus dari kata yang muannas. Nazifun, bersih, tidak cocok karena ini muzakkar. Wasiun, luas, tidak cocok karena ini adalah muzakkar. Mutasikhun, tidak cocok karena ini muzakkar. Ya, nazifun juga muzakkar. Gitu ya. Kalau isim isyarahnya muzakkar, maka khobarnya harus muzakkar. Ya, mubtadanya yang dari isim isyarahnya muannas, maka khobar yang dari naatnya juga harus muannas. Tilkal madrasatu, sekolah itu, karena madrasah atau sekolahnya berupa isim muannas, maka khobarnya juga harus dari isim muannas lagi. Berikutnya kita ke poin yang ketiga, menganalisis gagasan tentang teks naratif sederhana tentang jenis dan warna yang berkaitan dengan al-adawatul madrasiyah dan berkaitan dengan dhamir muttasil. Adawatul madrasiyah ini perlengkapan sekolah. Kemudian materi esensialnya teks naratif tentang tema adawatul madrasiyah, perlengkapan sekolah, dan struktur kalimatnya tentang dhamir muttasil. Indikator ujiannya menyimpulkan isi teks naratif, menerapkan dhamir muttasil dalam kalimat. Ya. Berikutnya untuk contoh soal ini tentang adawatul madrasiyah, perlengkapan sekolah. Ketika menemukan soal yang panjang bacaannya, maka tidak disarankan dibaca soalnya terlebih dahulu, tetapi langsung ke petunjuk soalnya atau perintahnya atau pertanyaannya. Baik, kita perhatikan dulu di sini. Al-maudhu as-sahih minan nas as-sabiq huwa, tema, ya, al-maudhu itu tema yang benar, as-sahih yang benar, minan nas as-sabiq huwa, dari teks tersebut adalah, ya, setelah kita tahu perintah soalnya, baru kita baca atau pahami teksnya. Ismi Faruk, nama saya Faruk. Ana tilmidun fi fasil sabi min madrasah al-mutawassithah al-hukumiyah Wahid Jakarta. Saya seorang siswa kelas 7 MTS Negeri 1 di Jakarta. MTS Negeri 1 Jakarta. Ya, SMP ya, di sini tidak ada alif lam mimnya. SMP Negeri 1 Jakarta.
Li sodiqoni fil fasli. Saya punya dua teman di kelas. Mahbub wa mahfud, yaitu Mahbub dan Mahfud. Hakibati launuha akhdar. Tas saya launuha warnanya akhdar, hijau. Wa hakibatu Mahbub launuha azraq. Tasnya Mahbub warnanya biru azraq. Fiha qalamun wa mirsamun wa hibrun. Di dalamnya ada, atau di dalam tas ada pulpen, pensil, hibrun dan tinta. Wa hakibatu Mahfud, tasnya Mahfud launuha aswad, warnanya hitam. Fiha daftar, ini ya, daftar buku tulis dan buku, daftar itu buku, kertas dan kertas. Ya. Tema yang benar dari teks tersebut adalah li sodikun, saya punya seorang teman. Salah. Li sodikoini, saya punya dua orang teman. Jim hakibatu sodiki, tas teman saya, atau hakibatu sodikoini, atau hakibatu sodikoini, tas dua teman saya. Berarti yang benar adalah temanya ya. Jawabannya kita lihat dari yang bagian alif. Li sodikun, saya punya seorang teman. Terus tidak cocok karena teman yang dibahas di situ adalah dua. Kemudian li sodiko ini, saya punya saya punya dua teman. Hakibatu sodiki, tas teman saya. Dan hakibatu sodiko ini, tas dua teman saya. Karena tema yang di sini yang sedang kita bahas adalah tentang adawatul madrasiyah, maka yang paling cocok adalah hakibatu sodiko ini, tas dua teman saya. Bukan saya punya dua teman. Yang dibahas adalah tentang adawatnya, bukan tentang temannya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang domir muttasil. Ya, domir muttasil adalah kebalikan dari domir munfasil. Ya. Kalau domir munfasil itu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kalau domir muttasil ini posisinya selalu di belakang. Boleh juga kita sebut dengan domir kepemilikan. Ya, kita lihat materinya sedikit. Ya. Di sini dari huwa sampai nahnu adalah domir munfasil. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini namanya domir munfasil. Kemudian huwa, huma sampai nahnu ini selalu berada di depan. Misalnya huwa ustadzun, dia adalah seorang guru. Huwa tolibun, huwa tolibun, dia adalah seorang siswa. Huwa selalu ada di depan. Ya. Huwa ketika berada di belakang akan berubah menjadi hu. Ini namanya domir muttasil. Ini namanya domir muttasil. Domir muttasil disebut atau bisa disebut juga domir kepemilikan. Misalnya kolamuhu, ya.
pulpen milik dia. Ya, hu adalah domir muttasil. Artinya sama-sama dia laki-laki. Tetapi domir muttasil ini posisinya selalu di belakang. Kemudian bisa diartikan domir kepemilikan. Pulpen milik dia laki-laki. Ya. Domir muttasil juga jumlahnya sama seperti domir munfasil, ada 14. Huwa kalau di belakang menjadi hu, huma masih tetap huma, hum masih tetap hum, hiya menjadi ha, hunna menjadi tetap hunna, anta menjadi ka. Ya, anta menjadi ka. Contohnya penggunaan ka ini, ma ismuka. Ma ismuka, siapa namamu, siapa nama milikmu, kayak gitu ya. Bisa karena menunjukkan kepemilikan. Ma ismuka, siapa namamu. Ya, sama-sama artinya kamu, tetapi menunjukkan kepemilikan. Nah, kuma, kum, ki. Kalau yang laki-laki ka, kalau yang laki-laki ya, yang perempuan ki. Masmuki, ya, masmuka, masmuki. Masmuka, masmuki itu domir muttasil. Contoh yang dari domir munfasil ana, kalau di belakang menjadi ya sukun. Contohnya ismi, ya, nama saya. Sama-sama artinya saya, tetapi di sini pakainya ya sukun. Tidak pakai ana, tidak ana ismun, tetapi ismi, nama milik saya, nama saya. Itu domir muttasil. Ya. Kita lihat di sini contoh dari masing-masing domir muttasil. Dari qalamuhu, pulpen miliknya. Qalamuhuma, pulpen milik mereka berdua laki-laki. Qalamuhum, pulpen milik mereka laki-laki banyak. Qalamuha, pulpen milik dia perempuan. Qalamuhunna, pulpen milik mereka perempuan. Oh iya, hunna ya. Ya, banyak. Qalamuka, pulpen milikmu laki-laki. Qalamukuma, pulpen milik kalian berdua laki-laki. Qalamukum, pulpen milik kalian laki-laki banyak. Sampai qalami, pulpenku atau pulpen milikku. Qalamuna, pulpen milik kita, pulpen milik kita. Ya, jadi domir munfasil dan domir muttasil sama-sama artinya kata ganti, tetapi kalau domir muttasil ini selalu ada di belakang dan menunjukkan kepemilikan. Ya, baik, kita lihat contoh soalnya. Tilka ustazati, tilka ustazati. Ustazati, ustazah ini adalah perempuan. Ketika kita domirkan menjadi hiya, hiya, maka kedepannya kalau ada domir muttasil yang kembali ke ustazah, pasti domirnya adalah ha. Ya, maka jawaban yang tepat untuk mengisi kekosongan di sini adalah ismuha. Ya. Karena ustazah, ustazah itu ustazah saya. Ini ya, ustazah saya itu guru saya, ustazati. Di sini ya sukun, di sini menunjukkan saya, kepemilikan, guru milik saya, kayak gitu. Ustazah saya. Ismuha, nama beliau. Ismuha, nama dia. Amiroh, amiroh, kayak gitu. Maka pakainya ismuha, bukan ismuki, namamu. Ismuhu, nama dia. Kalau ustaz pakainya ismuhu, tapi di sini yang dimasukkan dalam soal adalah ustazah, guru perempuan, maka pakainya ismuha. Ini domir muttasil hiya, domir muttasilnya ha. Ya, kita lihat contoh yang kedua. Uswah
Ya ummi, wahai ibu, hadhihi shadiqati. Ini teman perempuan saya. Ya, di sini ada ya sukun ya. Dhamir muttasil menunjukkan kepemilikan saya. Ini teman perempuan saya. Titik-titik Rafidah. Nah, Rafidah berarti nama dia Rafidah. Karena sodikotun adalah mu'annas, maka kalau didomirkan menjadi hiya, dan domir hiya, domir muttasilnya adalah ha, maka kita cari yang artinya namanya perempuan. Iya, ismuha, ketemunya di dal. Kemudian lihat contohnya, waman hadza, dan siapa ini? Nuktah sodiki aydan, teman saya juga. Ismuhu Amir, nama dia Amir. Maka di sini adalah muzakkar huwa ya, ismu, maka domir muttasilnya di sini pakainya hu. Ya. Waman hadza, pertanyaannya waman hadza, maka jawabannya pakai hadza juga. Ya. Yang benar adalah dal. Soal yang selanjutnya, kisi-kisi yang selanjutnya tentang al-unwan, alamat, dan al-arqam. Ini masih materi kelas 10. Al-unwan alamat, kemudian al-arqam angka atau nomor 1 sampai 100. Jadi selain paham tentang kosakata tentang alamat, kita juga harus hafal angka 1 sampai 100-nya. Ya, al-arqam ya, mengaitkan angka 1 sampai 100 dengan alamat. Kita lihat contohnya. Oh ya, ada materi terlebih dahulu. Al-adad ini artinya bilangan. Wahidun 1, isnani 2, salah 1 3, arbaatun 4, khamsatun 5, sitatun 6, sab'atun 7, samaniyatun 8, tis'atun 9, asyaratun 10. Wahid, isnan, salasah. Ya. Dalam angka atau nomor yang benar-benar wajib harus hafal di luar kepala adalah satuannya, benar-benar satuan. Wajib hafal di luar kepala. Yang namanya hafal itu ketika ditanya apa bahasa Arabnya angka 9 langsung tahu, tidak harus menghitung dari 1 2 3 4 5 setelah samaniyatun baru tahu angka 9, bahwa angka 9 adalah tis'atun. Tapi yang hafal itu langsung tahu 9 tis'atun, 5 khamsatun, 2 isnani, 8 samaniyatun. Ya, angka satuan ini harus benar-benar hafal di luar kepala, karena belasan, ya ini belasan, puluhan itu gampang untuk diketahui jika satuannya hafal. Tidak usah dihafal lagi nanti belasan sama puluhannya, karena satuannya sudah hafal. Karena hanya ada penambahan sedikit aja, dari belasan sampai puluhan. Jadi 1 sampai 9. Ya. Kemudian puluhannya dari 10. Ya, dari 1 dulu, kita kembali ke 1. 1 wahidun, 2 isnani, 3 salah 1, 4 arbaatun, khamsatun 5, 6 sitatun, 7 sab'atun, 8 samaniyatun, 9 tis'atun, 10 asyaratun, 20 ishruna. Ya. Kita cek langsung yang puluhannya. 10 asyaratun, 20 ishruna.
10 sama sekali tidak ada kemiripan dengan angka 1. 10 tidak ada kemiripan dengan angka 1. Sama sekali beda. Wahidun menjadi asyaratun. Kemudian isnani dengan isruna juga tidak mirip. Jadi harus dihafal. Asyaratun 10, isruna 20. Asyaratun 10, isruna 20. Ya. Kemudian puluhan dari angka 3, berarti 30 sampai 90 itu diambil dari satuannya. Jadi kalau satuannya sudah hafal, puluhannya tidak perlu lagi dihafal karena mirip dengan satuannya. Contoh, salah satu puluhannya adalah salasuna. Salah satun salasuna. Tinggal dihilangkan taknya, kemudian dikasih wawu dan nun. Salah satun salasuna. Begitu juga dengan arba'atun. Hilangkan taknya, kasih wawu dan nun menjadi arba'una. Arba'un arba'una. Khamsatun khamsuna. Sittatun sittuna. Sab'atun sab'una. Samaniyatun. Nah, ini yang angka 8 ini agak sedikit beda. Yang dihilangkan adalah ya dan taknya. Samaniyatun samanuna. Tidak samaniyuna, tetapi samanuna. Tis'atun tis'una. Ya, sekali lagi untuk puluhan, yang beda dengan satuannya adalah 10 dan 20. Wahidun 1, asyaratun 10. Ithnani 2, isyruna 20. Tetapi dari angka 30 sampai 90 mirip dengan satuannya. Salah satun salasuna, arba'atun arba'una, khamsatun khamsuna, sittatun sittuna, sab'atun sab'una, samaniyatun samanuna, tis'atun tis'una. Ya, itu puluhan. Kemudian yang belasannya. Belasan hampir mirip juga dengan satuannya. Hanya yang sedikit berbeda, dari wahidun menjadi ahada. Kemudian isnani menjadi isna. Ya, wahidun jadi ahada, isnani dihilangkan nunnya menjadi isna. Kemudian setelah wahidun menjadi ahada, ditambahi asyaro. Ini ciri belasan, asyaro. Semuanya ditambah asyaro. Ahada asyaro, isna asyaro. Dari 13 sampai 19 itu mirip dengan satuannya kembali. Jadi diingatkan kembali bahwa yang benar-benar harus paham dan hafal itu adalah satuannya. Karena belasan, puluhan diambil dari satuannya itu. Hanya ada tambahan sedikit. Salah satun. Hurufnya masih sa, la, sa. Ya. Hanya berbeda di harokat taknya. Tadinya salah satun menjadi salah sata. Arbatun arba'ata. Khamsatun khamsata. Sittatun sittata. Sab'atun sab'ata. Samaniyatun samaniyata. Tis'atun tis'ata. Ya. 13 salah sata asyara. Setelah salah satu menjadi salah sata tambahi asyara. Arba'atun menjadi arba'ata tambahi asyara. Khamsatun jadi khamsata asyara. Sittatun menjadi sittata asyara. Sab'atun sab'ata asyara. Samaniyatun samaniyata asyara. Tis'atun tis'ata asyara. Itu untuk belasannya.
Kemudian untuk 21 sampai 99 itu tidak ada materinya, karena maksudnya tidak ada materinya itu karena tidak perlu dihafal. Kalau satuannya sudah hafal, kemudian puluhannya paham, ya, satuannya hafal, puluhannya paham, maka angka 21 sampai 9, ya ini 22 ya, contohnya 21 sampai 99 itu tidak lagi menghafalkan, hanya menggabungkan. Contoh di sini angka 21. Di sini ada angka 2, ya, ada angka 2, angka 1. 21. Pertama-tama yang ada di awal adalah satuannya terlebih dahulu. Berarti wahidun. 1. Kemudian setelah satuan dikasih wawu. Wahidun wa. Wahidun wa. Nah, wahidun 1, wawu dan, wa dan. Kemudian baru 20-nya. Runa. Ya. Jadi angkanya itu kebalik. Nulisnya satuan dulu baru puluhannya. Jadi dibacanya wahidun wa ishruna, angka satunya terlebih dahulu baru 20-nya setelah dikasih wawu di tengahnya. Wahidun wa ishruna, 21. 22 juga sama, 22 berarti ada angka 2, ya, angka 2 dan angka 20. Yang ditulis duluan adalah 2-nya, satuannya isnani, ya kan, ini isnani angka 2. Setelah isnani ada wawu, setelah wawu baru 20-nya. 20-nya yaitu ishruna. Isnani wa ishruna, 22. Ya. Kemudian kalau angka 99 berarti gimana? 99. Yang ditulis pertama kali adalah 9-nya, yaitu tis'atun. Tis'atun. Kemudian setelah satuan kasih wawu, setelah wawu baru puluhannya. Tis'atun, puluhan 90-nya adalah tis'una. Berarti ya, tis'atun wa tis'una, 99. Iya. Sekali lagi, untuk puluhan 21 sampai 99 yang didahulukan adalah satuannya. Jadi benar-benar satuannya harus hafal. Kemudian diikuti wawu, setelah itu baru puluhannya. Ya, tis'atun wa tis'una, 99. Ya, jadi 21 sampai 99 ini tidak lagi untuk dihafal, tetapi hanya untuk memahami bagaimana penyusunan satuan dan puluhannya gitu. Sedangkan 100 mi'atun. Untuk angka 100 mi'atun 100. Ini bukan 101 ya, tapi 100. Kalau 101 berarti di mana? Ya, seperti itu. Ini angka 100 ya, mi'atun. Kita lihat contoh soalnya. Nah, ini masih berarti ini yang tentang alamatnya ya. Sekali lagi diingatkan kalau ketemu soal yang panjang langsung ke pertanyaannya dulu. Minan nasi sabik, dari teks tersebut
Ma unwanu madrasatu Ali. Apa alamat sekolahnya Ali? Ya, yang ditanyakan berarti alamat sekolahnya Ali. Langsung kita cari. Tidak perlu dibaca semuanya, langsung cari yang ada alamatnya. Ismi Ali Anatoli Bil Madrasah Sanawiyah Muslimah Kalimantan, tidak ada alamat. Nah, unwanu madrasati ini berarti dari sini ya. Unwanu madrasati fi Syari Muhammad Nuh Rokmu Sabah Kalimantan. Ya, langsung ketemu. Jawabannya adalah alamat sekolah saya di Jalan Muhammad Nuh. Jalan Muhammad Nuh nomor Rokmu Sabah nomor 7. Berarti yang benar adalah jalan ya. Syari Muhammad Nuh Rokmu Sabah Kalimantan. Ya. Jadi yang teks panjangnya ini hanya formalitas ya, kalau tidak harus dibaca semuanya. Ya, supaya cepat, efektif waktunya. Kita lanjut. Ya. Ini contoh soal yang tentang angka. Banyak juga ini. Bacaannya langsung ke perintah soalnya. Al-kitab as-sahihah minal arqam allati tahta khat. Penulisan yang benar angka yang di garis bawahi adalah, ya berarti dari sini ya, di garis bawahi ada angka 29 dan angka 91. Ya, kita ingat kembali cara penulisan 21 sampai 99 itu adalah satuannya terlebih dahulu. Jadi wajib tahu angka 1 sampai angka 9. Kemudian harus paham angka 10, 20, 30, 40 sampai 90-nya. Seperti itu. Ya, angka 29 berarti dimulai dari angka 9-nya dulu. Angka 9 berarti adalah tis'ah, kemudian wawu, tis'ah, wa. Nah, 20 runa. Tis'atun ya 9 dan 20. Berarti 29. Maka kita lihat tis'atun wa isruna. Ya, tis'ah wa isruna. Hanya ada satu. Maka ke depannya kita cek coba dulu yang depannya 91. Wahid wa tis'una, sudah jelas ya. Maka yang benar jawabannya adalah tis'atun wa isruna. 29. Wahid wa tis'una 91. Kita lihat nomor jawaban alif, coba ini angka berapa? Wahid wa isruna 21. Tis'ah wa tis'una 99. Jim wahid wa tis'un 91. Tis'ah wa isrun 29. Ini kebalik ya kalau yang jim. Kemudian dal tis'ah wa tis'un 99. Wahid wa isrun 21. Iya, salah. Yang benar adalah ba. Ya. Masih tentang angka. Ini berarti memasangkan unzur ila hadil jadwal. Perhatikan bagan berikut. Al-arqam al-munasib min jadwal sabik. Angka atau nomor yang sesuai dari bagan tersebut adalah pasangan berarti ya. 2 dal, coba kita lihat 2 dal. 2 ke dal. Ini adalah angka 19. Angka 19 kembali kita ingat satuannya. Angka 9 ya 19 juga dari satuan. Angka 9-nya adalah tis'atun. Maka 19 adalah tis'ata asyara. Salah ya. Nomor 1 salah.
Alif salah. Ba 4 alif. Kita cek 4 alif. 4 ada 95. Sementara alifnya adalah arba'atun wa arba'una. Ini adalah angka 44. Ya, maka tidak cocok. Jim alif ba. Alifnya angka 67. Kemudian ba-nya angka 6 ya, sab'atun 7 wasituna 60, berarti 67. Ya alif ba cocok, maka jawabannya adalah jim. Dal, kita lihat yang dal 3 jim. Di bagian 3 ada 44. Kalau jim tis'ata asyara 19, maka jawaban dal salah. Gitu ya. Berikutnya tentang khobar muqaddam mubtada muakhar. Ya. Di bagian pertama sudah dibahas tentang mubtada dan khobar. Kemudian di bab 2-nya ada mubtada berupa isim isyarah dan khobarnya berupa kata sifat. Nah, sekarang di sini khobar muqaddam mubtada muakhar. Khobar muqaddam mubtada muakhar itu adalah artinya khobar yang didahulukan sementara mubtada diakhirkan. Kita ketahui bahwa mubtada itu pada hukumnya itu selalu ada di depan. Kemudian diikuti dengan khobarnya. Misalkan huwa tolibun. Dia seorang siswa. Ya, huwa di sini mubtadanya, isim yang dijelaskan. Kemudian tolibun penjelasan dari huwa atau ya khobar dari huwa. Mubtada selalu di depan, kemudian diikuti dengan beritanya atau khobarnya. Tetapi di sini kita akan membahas khobar yang didahulukan dan mubtada yang diakhirkan. Mubtada khobar. Tidak semua mubtada khobar bisa ditukar tempatnya menjadi khobar muqaddam mubtada muakhar. Contoh di sini huwa tadi, huwa tolibun. Huwa sebagai mubtadanya, kemudian tolibun sebagai khobarnya. Huwa di depan, kemudian tolibun khobarnya mengikuti huwa. Mubtada selalu di depan. Huwa tolibun tidak bisa kita tukar tempatnya menjadi tolibun huwa. Ya. Tolibun huwa nggak bisa. Huwa tolibun menjadi tolibun huwa tidak bisa. Ada syarat supaya mubtada dan khobar itu bisa bertukar tempat, yaitu ketika khobarnya, ya ini berarti khobarnya, beritanya atau penjelasannya berupa susunan jar majrur atau dzaraf madruf. Jar majrur itu isim yang diawali huruf jar. Huruf jar ada min, ila, an, ala, fi, kaf, lam, ba, ruba. Ya. Jadi kalau khobarnya terdiri atas susunan jar majrur atau isim yang ada huruf jarnya, atau khobarnya berupa isim yang diawali dzaraf makan, di amama di depan, ini keterangan tempat, amama, waro'a, janiba, ala,
fauqa di atas, tahta di bawah, baina di antara. Maka kalau khobarnya berupa jar majrur atau isim yang diawali huruf jar atau dzaraf madruf, maka bisa ditukar tempatnya menjadi khobar muqaddam mubtada muakhar. Ya, kita buat contohnya. Misalnya al-ustadzu ustadz itu fil fasli ada di kelas. Ya, al-ustadzu fil fasli. Al-ustadzu di sini adalah mubtada. Ustadz itu, kemudian keterangannya ada fil fasli, khobar ada di kelas. Ya, mubtada khobar yang seperti ini akan bisa ditukar tempat menjadi khobar didahulukan atau didepankan dan mubtada dibelakangkan atau diakhirkan. Ya, sekali lagi, mubtada khobar yang khobarnya berupa jar majrur, ini isim yang diawali huruf jar namanya jar majrur. Ya, berarti bisa ditukar sehingga menjadi fil fasli di dalam kelas ustadzun. Ada ustadz. Ya, fil fasli ustadzun. Fil fasli di sini namanya khobar muqaddam. Khobar yang didahulukan. Kemudian ustadzun adalah mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Ya, mubtada muakhar. Khobar muqaddam mubtada muakhar adalah pertukaran tempat mubtada khobar yang mubtadanya berupa jar majrur. Tukar tempat al-ustadu fil fasli menjadi fil fasli ustadun. Ya. Mubtada yang tadinya ada alif lamnya, ketika dia menjadi mubtada muakhar, alif lamnya hilang. Tinggal ustadun fil fasli ustadun. Atau khobarnya berupa dzaraf makan. Misal al-ustadu amamal fasli. Ustad ada di depan kelas. Bisa berubah tempat menjadi amamal fasli ustadun. Sama. Kayak gitu ya. Mubtada muakhar. Khobar muqaddam mubtada muakhar. Semoga dapat dipahami. Ya. Ini contoh yang lainnya. Al-hadiqatu waro al-baiti. Al-hadiqatu ini adalah mubtadanya. Kemudian khobarnya berupa dzaraf madruf atau isim yang diawali dzaraf, kata keterangan tempat. Kebun itu ada waro al-baiti, di belakang rumah. Ya, ini khobarnya. Khobarnya waro al-baiti, maka bisa berubah menjadi ini di bawah kita lihat menjadi waro al-baiti hadiqatun. Waro al-baiti adalah khobar muqaddam, khabar yang didahulukan, sementara hadiqatun adalah mubtada yang diakhirkan. Contoh yang kedua, al-wisadatu, bantal itu, ala sariri, di atas ranjang. Karena khobarnya berupa jar majrur,
bisa diubah menjadi khobar muqaddam mubtada muakhar menjadi alas sariri wisadatun. Contoh ketiga, as-sayyaratu amama darajah. Mobil itu di depan sepeda bisa diganti menjadi amama darajati sayyaratun. Di depan sepeda ada mobil. Ini mubtada khobar muqaddam, sayyaratun mubtada muakhar. Begitu. Ya. Contoh soalnya. Al-kalimat as-sahihah allati tadullu khabar muqaddam mubtada muakhar. Ya, kalimat yang benar allati tadullu yang menunjukkan khabar muqaddam dan mubtada muakhar adalah nomor ya. Khabar muqaddam mubtada muakhar pasti diawali oleh jar majrur ya, karena tadinya khabar kemudian dijadikan di depan, maka jar majrurnya, huruf jarnya atau dorobnya pasti ada di depan. Kita cek amamal hadiqah syari, di depan ya, amama. Dilihat dulu dari atas, al-mushola, ini musolanya dulu, waro'a ghurfatu julus, ini masih mubtada khobar. Kemudian kedua ini khobar muqaddam mubtada muakhar ya. Nomor 3 masih mubtada khobar. Nomor 4 masih mubtada khobar. Maka jawaban yang benar adalah ba, karena diawali oleh dhorof makan. Awalnya adalah asyari'u amamal hadiqah, jalan raya ada di depan taman. Untuk bertempat menjadi amamal hadiqah syari'un. Kemudian madza fi ghurfatin naumi, ini juga contoh dari khabar muqaddam mubtada muakhar. Ini fi ghurfatin naumi, ini adalah khabar muqaddam khabar muqaddam. Ini gambar sarir, kemudian ini wisadah. Maka jawaban yang benar adalah sarirun wa wisadatun. Baik, kita lanjut. Ini yang selanjutnya yaitu tema min yaumiyatul usrah, keseharian keluarga. Yaumiyatul usrah, keseharian keluarga. Kemudian materi kawaidnya tentang tasrif fi'il mudhari al-mufrad. Ya. Baik. Untuk tasrif fi'il mudhari insyaallah semuanya sudah pada bisa, sudah pernah hafalan juga. Kita mengulang sedikit aja bahwa fi'il mudhari itu adalah fi'il yang diawali salah satu huruf mudhara'ah yang 4, yaitu hamzah, nun, ya, ta. Hamzah, nun, ya, ta. Wazan yang menjadi acuannya yaitu fi'il yaf'ul, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Kemudian kita pasangkan atau terapkan di fi'il yang lainnya. Di sini ada a'malu. Semua kelas 9 insyaallah sudah pernah menasrif, sudah bisa menasrifkan. Ini a'malu berarti dari ya'malu ya, berarti ya'malu, ya'malani, ya'maluna, ta'malu, ta'malini, ya'malna, ta'malu, ta'malani, ta'maluna, ta'malina, ta'malani, ta'malna, a'malu, na'malu. Nah, bedanya di sini hanya untuk domir yang mufradnya saja. Ana, anta, anti, huwa, hiya, nahnu.
Dan yang kita hafalkan itu untuk semua domir yang 14. Ini hanya untuk 6 domir yang mufrad saja. Huma, antuma tidak ada. Kemudian ya huma dan antuma. Kemudian hum, hunna tidak ada. Ya. Di sini kalau ana a'malu, ana diwakili hamzah di depan ya. Kemudian kalau anta ta'malu, kalau anti pakainya ta dan di belakangnya ada ya nun, ta'malina. Huwa ya'malu pakai ya. Kemudian hiya ta'malu, nahnu na'malu. Sampai ke belakang juga ya, sampai yang ke bawahnya. Aktubu, ana aktubu, anta taktubu, anti taktubina, huwa yaktubu, hiya taktubu, nahnu naktubu. Semuanya sama ke bawah karena tasrif fi'il mudhari. Kalau sudah hafal yaf'ulu yaf'ulani sampai af'ulu naf'ulu, insyaallah yang lainnya tidak ada masalah. Yang perlu diperhatikan adalah pasangan-pasangannya. Ya, mengetahui bahwa akro'u, domir yang tersimpan di dalam akro adalah domir ana. Kemudian ta'kulina, mengetahui bahwa di dalam ta'kulina domir yang tersimpannya adalah domir anti. Diketahuinya dari diawali ta kemudian ya nun, maka ini miliknya anti. Kemudian nashrobu, kita harus tahu bahwa di dalam kata nashrobu domir yang tersimpan adalah domir nahnu karena diawali nun. Ya, itu untuk fi'il mudhari'nya. Insyaallah penerapannya sudah pada paham karena sudah pernah hafalan juga. Ya, kita lanjut. Ya, contoh soalnya. Unzila surah, di sini ada gambar seseorang sedang mengaduk nasi ya. Kemungkinan sedang masak ya, masak nasi. Al kalimat as-sahihah al munasib surah as-sabiqah, mengambil simpulan dari gambarnya. Kira-kira apa ya? Ummi ya, sama-sama ummi semuanya. Ummi. Kemudian fi'il mudhari'nya dari ummi. Ummi adalah hiya, maka pakai ta. Ya, kita lihat semuanya pakai ta. Kemudian gambarnya lagi ngapain? Ya, kita tebak di sini sedang masak, maka kita cari yang mana yang kira-kira memasak. Dilihat dari yang pertama, taktubu ini menulis, tagsilu mencuci, takro'u membaca, kemudian tatbahu memasak. Ya, jadi bisa kita tebak atau kita tentukan yang jawabannya yang benar adalah dal. Umi tatbahu ar-ruzza, ibu sedang memasak nasi. Yang selanjutnya ammati. Iya, ini ammati. Kita harus menentukan dulu kira-kira ammati ini domirnya adalah apa? Ammati. Domirnya adalah hiya. Betul sekali. Ammatun, bibi ya. Kita lihat dari sini ada taknya. Ini adalah perempuan, ammati, bibi. Maka domir yang tersimpan di situ adalah hi. Domirnya hiya. Maka karena hiya fi'il mudhari'nya, oh ini sama-sama artinya tinggal. Amati, bibi saya tinggal. Maka kira-kira fi'il mudhari'nya yang paling cocok dengan ammatun, bibi seorang perempuan adalah ya. Betul. Jawabannya adalah taskunu. Ammati taskunu. Kalau alif ini naskunu berarti kami tinggal. Salah. Kalau ba askunu saya tinggal.
Taskunina, kamu perempuan tinggal. Di sini bukan kamu perempuan tetapi dia perempuan. Maka jawabannya yang benar adalah taskunina. Ya. Cukup untuk kisi-kisi dari kelas 7 ya, kurang lebih seperti itu untuk kisi-kisi ujian madrasah untuk kelas 7-nya. Untuk kelas 8 dan kelas 9 insya Allah akan kita bahas pertemuan berikutnya. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.